Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Risma Drapsari di mata kuliah Vintage. Oke. Untuk sebentar ya. Mata kuliahnya ini adalah Vintage. Soal topik ya. Nah, teman-teman, untuk pertemuan kita ke-13 kita akan membahas yang namanya keamanan ekonomi dalam stabilitas ekosistem bisnis dan vintage syariah. Yang pertama kita akan membahas nanti ekosistem vintage syariah di Indonesia itu bagaimana, lalu pengaturan dan pengawasannya dalam pengembangan vintage syariah bagaimana, lalu di sini nanti kita juga akan membahas mengenai peran Bank Indonesia, peran OJK dan peran DSN MUI. Nah, lalu kita akan membahas peran vintage syariah dalam pembiayaan UMKM dan penguatan keamanan ekonomi. Baik, saya awali dulu. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai ekosistem vintage syariah yang ada di Indonesia. Pemaparan saya sudah tampak di layar ya teman-teman ya. Untuk tingkat global saat ini industri keuangan syariah atau Islamic Finance ini merupakan segmen keuangan di mana dia yang tumbuh impresif dengan dukungan populasi sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang ada di dunia khususnya. Lalu penggerak utama dari vintage syariah ini adalah generasi yang berusia di bawah 34 tahun di mana dia meliputi setengah populasi muslim yang ada di dunia. Nah, populasi ini biasanya sangat akrab dengan teknologi informasi dengan penetrasi tinggi terhadap akses telepon seluler dan internet. Jadi, biasanya pengguna financial teknologi ini adalah generasi-generasi yang dimana dia sudah paham mengenai teknologi informasi, dia sudah sering bersinggungan dengan telepon mobile seluler ataupun dengan internet. Nah, itu adalah biasanya pengguna-pengguna ekosistem dari vintage syariah. Nah, sebagai alternatif pembayaran, layanan vintage syariah ini juga berkembang. Salah satunya ada kita dapat melakukan pembayaran zakat, sedekah maupun infak. Nah, itu sebelumnya sudah pernah saya bahas di pertemuan mengenai vintage syariah itu sendiri. Nah, untuk kategori zakat, teman-teman, layanan ini secara global ini mengakumulasi dana hingga kurang lebihnya 1 triliun. Itu data yang didapatkan pada tahun 2018. Nah, dana ini digunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Jadi dengan adanya vintage syariah ini terkait dengan pembayaran zakat itu dapat mengetaskan kemiskinan sebagai salah satu program ya. Lalu saya lanjutkan. Ekosistem dari vintage syariah ini dapat diwakili dengan asosiasi vintage syariah di Indonesia, di mana yang menjadi asosiasi penyelenggara vintage syariah ini awalnya dia berdiri pada tahun 2017. Nah, tujuannya awalnya itu hanya untuk mengakselerasikan perkembangan ekonomi syariah melalui inovasi finansial teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, secara lengkap ini adalah beberapa perusahaan vintage yang dikembangkan dengan model syariah, teman-teman. Antara lain ini seperti perusahaan digital alami teknologi syariah. Nah, ada lagi Alia itu atau Amanah ya. Biasanya kalau teman-teman download di Play Store itu ada yang namanya Alia atau Amanah. Itu Alia itu terkait dengan model bisnis perencanaan keuangan. Nah, terus ada lagi
hijrah Nuswantara. Lah kalau yang namanya hijrah Nuswantara itu adalah salah satu daftar vintage syariah yang dimana dia melakukan jasa pembayaran, ya. Terus ada lagi sobat syariah, atau ada lagi banyak sih teman-teman, halal investor. Halal investor itu kalau teman-teman search, coba ya, ini salah satu saya search nih ya, halal. Dia beberapa vintage financial teknologi syariah yang dapat kita akses dengan mudah melalui mobile dengan, bentar saya coba akses untuk yang halal investor. Nih, halal investor. Nah, ini ya teman-teman ya, halal investor. Ini ya. Nah, ini teman-teman bisa akses melalui Play Store teman-teman ataupun yang lainnya. Nah, ini sudah bisa. Ini kalau yang halal investor, ini terkait dengan perencanaan keuangan. Sama kalau yang di vintage konvensional itu bisa seperti Wilma yang kemarin saya contohkan di salah satu bank swasta. Nah, lalu di sini ada juga aplikasi Zahir Capital, atau di sini adalah model bisnis agregator ya, Zahir Capital. Nih ya, reviewnya Zahir Capital ini juga cukup bagus. Nih ya. Jadi teman-teman bisa melakukan download sendiri terkait dengan financial teknologi yang berbasis syariah yang sudah ada di Indonesia dan sudah ada pengawasnya dari baik itu OJK, Bank Indonesia maupun dari DSN MUI ya. Lalu saya lanjutkan. Perusahaan penyelenggara vintage syariah ini diharapkan dapat mengembangkan model bisnis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi unit-unit usaha yang produktif. Dengan demikian, adanya vintage syariah ini menjadi lembaga keuangan alternatif bagi UMKM sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, ya, serta berdasarkan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi vintage syariah ini harapannya di sini adalah sebagai model bisnis relevan yang sesuai dengan keuangan dan tata kelola prinsip syariah, membentuk model perusahaan yang baik. Nah, melalui model bisnis yang dikembangkan, layanan vintage syariah ini umumnya tidak mengandung riba atau tidak mengandung penipuan ataupun tidak mengandung dampak yang negatif, ya. Serta di sini adalah bentuk model bisnis yang transparan. Nah, lalu teman-teman di sini ini ya, yang kedua kita akan membahas mengenai pengaturan dan pengawasan dalam pengembangan vintage syariah. Bisa nampak di layarnya teman-teman, bisa dilihat bahwa pola pengaturan dan pengawasan vintage syariah ini akan menjadi pembahasan yang sudah tidak bisa kita sepelekan lagi ya teman-teman ya, karena mengingat bahwa ekonomi sistem ekonomi kapitalis yang sampai saat ini masih mendunia, sehingga persoalan pengaturan serta pengawasannya pun tidak semudah vintage, atau kadang-kadang vintage syariah itu pengembangannya masih berbenturan dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya.
kepentingan-kepentingan pemerintahan. Nah, oleh karenanya perlu dukungan dari kalangan legalitas dan eksekutif untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi kembali lagi ya teman-teman, tadi kan kita sudah berbicara mengenai vintage syariah. Nah, vintage syariah itu penyelenggaraannya yang utama tadi diharapkan untuk mengembangkan model bisnis yang relevan untuk masyarakat yang sesuai dengan perspektif syariah, yang dimana dia tidak mengandung riba, penipuan, dampak negatif, ada dampak negatifnya, dan menghindari jahalal atau sesuai dengan transparan ya. Di sini di sini terdapat aspek hukum di mana dia merupakan elemen penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk juga financial teknologi syariah yang ada di Indonesia. Agar apa? Agar arah perjalanan vintage syariah itu berjalan sesuai dengan koridor hukum, termasuk juga hukum ekonomi syariah. Maka adanya hal ini perlu adanya lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan jasa vintage syariah. Nah ini ya. Salah beberapa tugas atau pengawas dari financial teknologi syariah itu antara lain di sini ada yang namanya Bank Indonesia, ada yang namanya Otoritas Jasa Keuangan. Kalau untuk Otoritas Jasa Keuangan, baik untuk vintage syariah maupun vintage konvensional itu menggunakan Otoritas Jasa Keuangan sama untuk pengaturan dan pengawasannya. Lalu bedanya kalau untuk yang di vintage syariah itu kita ada yang namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, atau yang kita sering sebut itu adalah DSN MUI. Nah, itu adalah beberapa pengawasan terhadap vintage syariah. Oke, kita akan membahas mengenai satu persatu dari pengawasan ini. Yang pertama, ini ada yang namanya Bank Indonesia. Pasti teman-teman sudah familiar ya dengan yang namanya Bank Indonesia. Nah, dalam menyikapi perkembangan vintage di Indonesia, ini BI telah membentuk Vintage Office atau BIFTO. Nah, ini sebagai apa? Sebagai wadah asesmen dan mitigasi risiko serta evaluasi atas model bisnis dan produk atau layanan dari vintage itu sendiri. Nah, pembentukan BIFTO ini atau Indonesia Financial Technology Office ini diarahkan untuk memenuhi 4 tujuan. Nah, tujuannya antara lain yang pertama adalah dia memfasilitasi perkembangan inovasi dan ekosistem keuangan berbasis teknologi yang ada di Indonesia. Jadi BIFTO ini dibentuk untuk memfasilitasi adanya perkembangan ekosistem keuangan yang berbasis teknologi yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, dia mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan ekonomi. Di sini dari Bank Indonesia ini Vintage Office-nya ini BI juga mempersiapkan optimalisasi perkembangan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi Indonesia. Nah, BI di sini juga mempunyai peran ya teman-teman, di mana dia harus meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi di Indonesia. Semua lembaga keuangan yang ada di Indonesia pasti utamanya adalah Bank Indonesia, dan di sini Bank Indonesia dapat meningkatkan daya saing antara satu bank satu dengan bank yang lainnya, di mana dia berbasis dengan teknologi. Nah,
Terakhir, peran dari Bank Indonesia itu sendiri adalah menyerap informasi serta memberikan umpan balik untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia sebagai respon terhadap perkembangan berbasis teknologi. Nah, ini ya, Bank Indonesia itu dia menyerap informasi-informasi apa saja yang sudah atau yang telah ada di perbankan masing-masing yang ada di Indonesia, lalu dia memberikan umpan balik guna mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia. Nah, ini Bank Indonesia di sini menjadi respon ya, dia merespon terhadap perkembangan berbasis teknologi yang ada bank-bank yang ada di Indonesia khususnya ya. Lalu selanjutnya pengawas lainnya adalah pemberi peraturan lainnya adalah OJK. OJK pasti teman-teman sudah nggak asing ya, namanya OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Di mana di dalam OJK ini OJK menyikapi ya perkembangan vintage yang mana dari tahun 2016 sampai sekarang itu sudah benar-benar booming ya teman-teman ya. Nah, ini OJK itu membentuk tim khusus ya. Tim khusus dari OJK ini adalah tim pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan atau PIDEK. Nah, institusi yang ini adalah suatu institusi baru yang dibentuk beberapa gabungan satuan kerja di mana dia memiliki naungan di bawah OJK. Nah, di sini fungsi dari Pindek ini dia adalah untuk mempelajari perkembangan vintage dan juga menyiapkan segala peraturan. Jadi semua peraturan yang terkait dengan vintage itu diatur oleh Pindek. Dan bagaimana strategi perkembangannya itu juga diatur oleh Pindek. Ya. Nah, lebih lanjutnya lagi, Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai otoritas yang secara langsung dapat mengawasi pergerakan serta perkembangan vintage, itu mengalami perkembangan yang masif karena kita dapat melihat OJK dapat melihat dari tingginya pendaftaran dan perizinan perusahaan yang menggunakan vintage. Ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan apabila perusahaan itu akan mengeluarkan vintage yang secara legal, dia harus mendaftarkan ke BI, dia harus mendaftarkan ke Bank Indonesia, Bank Indonesia, dia harus mendaftarkan ke OJK juga. Nah, di sini data yang OJK dapat adalah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memiliki angka atau tingkat pendaftaran perizinan vintage itu yang cukup tinggi. Nah, untuk itu Otoritas Jasa Keuangan itu mengambil langkah dengan membentuk dua satuan kerja baru, yaitu Inovasi Keuangan Digital dan Keuangan Makro, serta yang kedua adalah Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Vintage. Nah, ini ya, berarti tadi awalnya OJK hanya membuat satu tim untuk mengawasi vintage, yaitu tim pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan. Tapi berjalannya waktu, vintage booming dan lain-lain, maka OJK membentuk dua tim lagi, yaitu grup inovasi keuangan digital dan keuangan makro, dan satu lagi yaitu Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Vintage. Nah, itu adalah beberapa tim pengawas yang dibentuk oleh OJK. Nah, di sini OJK itu selain membentuk tadi Pindek, terus membentuk grup inovasi keuangan digital ekonomi makro, terus ada lagi Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Vintage. Dia itu membentuk yang namanya Forum Pakar Vintage. Jadi ada forumnya sendiri atau Vintage Advisory Forum, di mana di situ merupakan wadah. Ya, yang namanya forum berarti apa? Wadah pengembangan dari arah industri vintage itu ke depannya bagaimana. Nah,
keanggotaan dari forum yang dibentuk oleh OJK ini, Vintage Advisory Forum, ini terdiri dari beberapa pakar di bidang teknologi informasi dan juga di bidang ahli inovasi digital keuangan, baik itu yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan, dari Bank Indonesia maupun dari Kemeninfo Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini adalah salah satu bentuk nyata bahwa memang financial technology ini sudah memasyarakat di kita dan itu sudah diawasi oleh pihak-pihak yang terkait, baik itu BI, baik itu OJK, sehingga di sini pun OJK itu membentuk badan khusus sendiri dalam mengatur jalannya financial teknologi yang ada di Indonesia. Nah, ini ya, tadi kita berbicara mengenai Vintage Advisory Forum. Nah, di dalam Vintage Advisory Forum tersebut ada terdapat orang-orang yang sesuai dengan kepakarannya. Di sini dia banyak sekali berdiskusi ya tentang isu-isu vintage dan perkembangan-perkembangan dari masa ke masa. Dan di sini juga mengarahkan industri vintage ke depannya itu bagaimana. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat bersama bahwa regulator Otoritas Jasa Keuangan itu menerbitkan peraturan-peraturan yang terkait dengan vintage itu sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya perusahaan vintage di Indonesia, mulai dari perizinan sampai dengan produk tersebut dapat ditawarkan di masyarakat. Nah, OJK itu menerbitkan surat edaran yang mengatur di mana perlindungan data pribadi serta penjaminan perlindungan hukum bagi konsumen. Jadi semuanya itu sudah diatur dengan OJK ya, teman-teman ya. Lanjutnya, nah ini berbeda dengan vintage yang konvensional. Di sini apabila vintage syariah ada yang namanya DSN MUI ya. Indonesia itu memiliki DSN MUI di mana dia sebagai suatu lembaga khusus yang menangani aspek kepatuhan syariah dan menjadi pedoman dalam operasionalisasi jasa fintech syariah ya. Nah, di sini lembaga ini bersifat independen. Dia berada di bawah naungan MUI pusat yang ada di Jakarta. Jadi DSN MUI ini dia berdiri bukan dari Bank Indonesia, bukan dari OJK ataupun dari pemerintah, tapi dia adalah suatu lembaga yang independen yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Sehingga dalam proses pembentukannya, lembaga DSN MUI ini secara spesifik itu dapat bertugas untuk pengawasan penerapan ekonomi syariah di segala kegiatan keuangan dan perekonomian agar sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Jadi tadi ya teman-teman ya, dia vintage sudah booming, sudah ada peraturan dari Bank Indonesia, sudah ada peraturan dari OJK yang mengatur dan mengawasinya. Lalu karena ini berhubungan dengan syariah, sesuai dengan syariah Islam, maka dari Majelis Ulama Indonesia yang ada di pusat, yang ada di Jakarta tadi, membentuk ini lembaganya ini adalah DSN MUI. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu mengawasi penerapan ekonomi syariah di segala kegiatan. Apakah sesuai dengan syariat-syariat Islam yang berlaku atau tidak. Nah, ini ya yang penting. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai peran dari vintage syariah itu sendiri dalam pembiayaan UMKM dan penguatan keamanan ekonomi. Nah,
Bagaimana tadi ya teman-teman ya, sudah diuraikan di awal, saya sudah paparkan di awal bahwa keamanan ekonomi ini bisa erat hubungannya dengan terhadap stabilitas perekonomian dan keberlanjutan ekosistem bisnis pada semua sektor industri, termasuk dari sektor keuangan itu sendiri. Nah, lalu vintage syariah itu sebagai salah satu subsektor keuangan yang relatif masih baru. Nah, di mana dia itu masih membutuhkan dukungan stabilitas keamanan ekonomi nasional. Nah, sebaliknya ekonomi bisnis fintech syariah itu dapat kokoh dan berkelanjutan, itu akan memperkuat stabilitas keuangan dan perekonomian nasional. Jadi karena fintech syariah ini masih baru, maka benar-benar harus memerlukan dukungan stabilitas keamanan dari nasional. Nah, ini adalah beberapa rencana induk arsitektur keuangan syariah yang merinci indikator utama keuangan syariah yang kuat. Yang pertama ada yang namanya ukuran industri keuangan syariah. Lalu ada pangsa syariah, pangsa pasar syariah. Lalu ada tingkat keuntungan industri, ada stabilitas subsektor keuangan syariah, tingkat literasi keuangan syariah, serta kepuasan dari pelanggan. Nah, ini seiring dengan cepatnya transformasi digital ya. Saat ini kan kita tidak dapat memungkiri bahwa transformasi digital itu arusnya itu sangat cepat dan mendunia ya. Bahkan juga dengan industri vintage yang juga sekarang juga berkembang dengan pesat. Maka layanan dari vintage syariah ini tadi meliputi baik itu dari pembayaran atau paymentnya, pinjaman atau peer-to-peer lendingnya, capital marketnya, atau pembiayaan alternatifnya. Nah, itu juga tumbuh sangat cepat yang ada di Indonesia. Nah, di sini untuk konteks Indonesia sebagai negara yang berkembang ya, teman-teman ya. Ini layanan vintage syariah itu perlu diarahkan untuk mendukung UMKM ya. Tadi layanan vintage syariah itu perlu mendukung UMKM. Sehingga sektor dari UMKM ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga dapat mencukupi kebutuhan ekonomi dan perdagangan. Nah, lalu di sini apa sih hubungan antara vintage syariah, pengembangan UMKM dengan keamanan ekonomi? Nah, ini ya. Dari vintage syariah dulu, lalu ke UMKM, baru ke keamanan ekonomi. Nah, ini yang diharapkan bahwa vintage syariah ini dapat menstimulan perkembangan dari UMKM sebagai pilar utama keamanan ekonomi, di mana tadi sudah terlihat jelas bahwa peran strategis dari UMKM dalam pembangunan ekonomi itu 99%-nya itu adalah kontribusi dari UMKM yang cukup besar ya. Nih. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekonomi digital, itu menunjukkan bahwa usaha kecil menengah ini yang hanya mengandalkan pasaran secara luring ini memiliki peningkatan pendapatan karena tadi adanya perluasan pasar, biaya operasionalnya karena tadi adanya financial teknologi dia akan lebih rendah, proses transaksinya yang efisien. Nah, ini ya.
Nah, jadi kehadiran dari vintage syariah ini bersama dengan lembaga keuangan alternatif lainnya seperti mungkin dari pihak koperasi, BPR ataupun lembaga keuangan mikro daerah ini merupakan akses yang mengisi keterbatasan UMKM. Nah, lembaga keuangan alternatif yang kuat ini dapat berperan dalam mendistribusikan capital sehingga perekonomian nasional dapat terkendali. Jadi itu tadi adalah hubungan dari vintage syariah, UMKM dengan keamanan nasional. Ya, baik. Oke, baik teman-teman. Untuk pertemuan kita yang ke-13 saya cukupkan. Nanti apabila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman bisa cek melalui nomor handphone saya yang ada di grup WhatsApp, atau silakan tanya sesuai dengan siakat ataupun live chat. Baik teman, saya akhiri untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.